Halo semuanya, kembali lagi di podcast Kelas Terbuka. Belajar lewat suara, kapan saja dan di mana saja. Pada episode pertama kali ini, saya Sukmo Anggorojati akan memandu teman-teman semua belajar dengan narasumber yang fenomenal tentunya. Ya, siapa lagi kalau bukan guru penggerak kita, ya, guru penggerak angkatan keempat tahun 2023, yaitu Bapak Muhammad Lukman Hadi SPD GR. Bagaimana kabarnya Pak Lukman? Alhamdulillah, Pak. Jadi perlu kami informasikan bahwa Pak Lukman ini baru saja selesai mengikuti pembelajaran mendalam ya, diklat pembelajaran mendalam. Sudah selesai atau belum, Pak? Masih in 1. Oh, Iya. masih proses, Proses, masih prosesnya. iya. Oke. Jadi di sela-sela kesibukan beliau mengikuti diklat ini, beliau ingin berbagi langsung kepada kita mengenai apa itu pembelajaran mendalam khususnya di SMK. Bapak Lukman, mungkin boleh diceritakan bagaimana proses diklat kemarin dan apa saja yang sudah dipelajari kemarin, Bapak Lukman? Siap. Terima kasih, Pak Anggoro. Jadi yang sudah kita dapat itu kemarin di in 1 ada sekitar 7 modul yang kita pelajari. Mulai dari pola pikir bertumbuh, terus kerangka pembelajaran sampai nanti di inquiry kolaboratif. Total ada 7 modul yang kita pelajari. Jadi Oke. ini sudah in 1. In 1 Ya. itu maksudnya apa, Pak Lukman? Ya, in 1 itu pengenalan, Pak. Oh, Pengenalan, ya, pengenalan. pengenalan. Sama materi umum yang nanti bisa dilanjutkan di on-nya, on job training. Oh, nanti ada on job trainingnya, ada prakteknya Ada berarti, Pak prakteknya Lukman. langsung di kelas. Sebelum kita lanjut untuk penjelasan apa itu pembelajaran mendalam, sebenarnya pembelajaran mendalam itu apa sih, Pak Lukman? Oke, siap, Anggoro. Yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam itu pendekatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Mulai dari olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Ada 4. Nah, dilakukan secara holistik dan terpadu, Pak Anggoro. Oke, jadi ada 3 aspek yang apa? 4. 4 aspek. Ya, ya. Oh, ada olah pikir, Ya, olah hati, olah rasa, olah rasa, olahraga. olahraga. Iya. Oke, jadi ada olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Berarti nanti ada senam-senamnya gitu, Pak. Oh iya. Iya, Oke, iya. kan olahraga. Iya. Oke, jadi ini adalah sebuah pendekatan yang nantinya akan diterapkan di pembelajaran di Iya, SMK. SMK. Ini di SMK saja atau di semua lini pendidikan, Pak Lukman? Oke, baik. Untuk pendekatan pembelajaran ini dilakukan di berbagai jenjang. Mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Tergantung dengan kebutuhan yang ada di sekolah dan melihat dari kebutuhan belajar murid di sekolah. Oke, jadi disesuaikan, tetap ini sebuah pendekatan yang nantinya disesuaikan dengan proses belajar mengajar di tiap jenjangnya gitu. Iya, Pak Lukman. betul. Untuk di penerapan, Pak Lukman, pembelajaran mendalam di SMK itu bedanya dengan pendekatan-pendekatan lain apa, Pak Lukman? Oke. Terima kasih, Bang Goro. Untuk perbedaan sebelum penerapan pembelajaran mendalam itu kemarin kan ada CTL, ada PAIKEM ya, terus ada PBL dan sebagainya. Kalau di penerapan pembelajaran mendalam itu sudah lengkap, ada 4 paket yang nanti diterapkan di proses pembelajaran. Mulai dari identifikasi, desain pembelajaran, terus pengalaman belajar dan asesmen. Nah, 4 paket ini wajib dilaksanakan oleh pendidik untuk memfasilitasi peserta didik di dalam kelas. Oke. Jadi nanti untuk memfasilitasi peserta didik, Iya, maka pembelajaran mendalam ini sudah ruang lingkupnya sudah cukup begitu nggih? iya. Oke. Oke. Nah, untuk pembuatan rencana pembelajarannya apakah sama dengan ketika di kurikulum Merdeka dengan kalau di SMK kemarin kita tahu bahwa pendekatan yang dianjurkan itu adalah project based learning, Iya. proyek, Ya. kemudian hingga masuk ke teaching factory. Apakah ini akan merubah itu semua atau melanjutkan?
Baik, ini pertanyaan sangat bagus Pak Goro. Tadi terkait dengan pembelajaran mendalam ini perbedaannya sangat signifikan di desain pelajaran dan pengalaman belajar. Kalau dulu di istilah kurikulum merdeka ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini kita itu nanti ada bagian yaitu pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu nanti ada 3 bagian. Yang pertama memahami, yang kedua mengaplikasikan, dan yang ketiga merefleksikan. Nah, di 3 aspek ini nanti yang sangat diterapkan di kelas sehingga anak-anak itu muncul istilah student well-being, kegembiraan dalam belajar, Pak Anggoro. Oh, jadi Nggih. melalui proses, pengalaman belajar Iya, pengalaman ini, belajar. siswa-siswa diharapkan bisa merasakan student well-being Iya, atau kegembiraan dalam belajar. kegembiraan dalam belajar, oke. Ini selaras dengan, salah satu materi yang ada di PPG kalau nggak salah gitu Iya, Pak Lukman, iya, yaitu yang kemarin juga ada sedikit perubahan ketika iya, Menteri Abdul Mukti, menjabat gitu, ada sekarang salah satu materinya kalau nggak salah school well-being ya? iya. Apakah ini ada kaitannya dengan school well-being itu Pak Lukman? Oke. Di school of learning itu sangat menarik. Jadi siswa itu terlibat di dalam proses pembelajaran dan mungkin Pak Anggoro atau kita juga pernah menjumpai yang istilahnya itu schooling without learning. Jadi anak-anak itu belajar, anak itu hadir di kelas tapi nggak paham apa yang dipelajari. Nah, inilah PR kita bersama bagaimana untuk memfasilitasi anak-anak bersama diri di dalam kelas itu, Bang. Oh, jadi biar anak-anak lebih memahami gitu Iya, nggih? iya, Oke. Kalau, konsep yang tadi disampaikan Pak Lukman mengenai, kegembiraan, itu bagaimana di pembelajaran mendalam? iya, Kegembiraan anak-anak ketika iya. belajar? Baik, di pengalaman belajar itu kan anak-anak mempunyai apa, penangkapan dalam hal materi. Ada yang menangkap di kinestetik, ada yang pakai suara dan sebagainya. Dari aspek itu, kita sebagai pendidik itu harus mampu memfasilitasi mereka dari beberapa karakteristik itu. Ada yang anak-anak senang dalam belajar pakai suara, terus memahami juga pakai video. Nah, itu harus kita fasilitasi di dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Jadi anak-anak mempunyai karakteristik dalam belajarnya itu sendiri. Jadi kita, sebagai pengajar harus bisa memfasilitasi setiap karakteristik yang Iya, ada di kelas begitu Pak Lukman? betul. Oke. Tapi kita tahu Pak Lukman bahwa Iya, kelas-kelas di Indonesia khususnya itu masih menganut, kelas yang, kolosal ya, iya, yaitu di satu kelas itu bisa sampai 36, ada beberapa mungkin yang masih sampai iya, 40 iya, lebih. Bagaimana kita sebagai guru ketika, mengajar harus memfasilitasi sebanyak itu karakter siswa? iya. Betul yang disampaikan Pak Anggoro, itu faktanya terjadi di, kita sebagai pendidik. Dengan itu biasanya kita lakukan dengan cara diskusi kelompok. Bisa pakai pendekatan dengan, project based learning, jadi anak-anak dibentuk di kelompok kecil-kecil itu dan ditentukan oleh ketua kelompok sehingga semua itu terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi seperti itu, dibentuk tim kelompok kecil dan semua terlibat mulai dari awal proses sampai dengan akhir pembelajaran. Oke, begitu ya. Begitu ya. Jadi Iya, kita tetap berusaha mungkin untuk memfasilitasi iya, setiap anak ini. Balik lagi Pak Lukman, iya, terkait dengan pengalaman belajar yang tadi iya, disampaikan, yaitu ada memahami, iya, mengaplikasikan, dan dan merefleksikan. Iya, merefleksikan. Nah, sejauh ini mungkin, Bapak Ibu guru mungkin juga sama ya ketika iya, belajar, dulu di pedagogik itu diajari mengenai taksonomi Bloom, oh iya, mengenai, bagus ini. Iya, tahapan pengalaman belajar ya Pak iya, iya, Lukman. Ya, bagaimana, konsep pengalaman belajar yang disampaikan tadi ada memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi terhadap teori yang sudah kita pelajari yaitu taksonomi Bloom itu iya. bagaimana Pak Lukman? Di taksonomi BOM itu kan juga dipakai dalam proses pembelajaran khususnya di pendekatan pembelajaran mendalam ini. Mulai dari memahami mungkin masuk C1, terus C2, C3 sampai C6. Nah, setelah kita identifikasi itu, maka kita bisa mengimplementasikan di dalam kelas. Caranya gimana? Dengan cara penggunaan taksonomi BOM itu ke dalam RPM atau PPM yang kita buat. Dengan cara
diskusi antar rekan sejawat diterapkan di dalam kelas itu sendiri. Oke. Sebelum lanjut saya mau nanya, Iya. RPM sampai PM itu apa, Lukman? Setahu saya kan sebagai Iya. orang teknik RPM itu kan kecepatan rotasi iya, ya, iya, RPM ya. Iya, Atau iya, iya, iya. ppm itu kalau di kimia Betul, itu kan betul, iya. kandungan konsentrasi suatu zat Iya, kimia iya, iya. campuran. Iya. Ini yang dimaksud Pak Lukman Iya. RPM sampai PM itu apa, Betul. Pak Lukman? Kalau PPM itu perencanaan pembelajaran mendalam. Oh, Ya. nggih nggih nggih. Istilah lain kalau dulu di Guru Merdeka itu modul ajar, Pak. Nah, di sekarang itu tetap kurikulum tidak berubah, cuma pendekatannya berubah yaitu pembelajaran mendalam dengan istilah perencanaan pembelajaran mendalam. Oh, gitu. Jadi PPM itu Ya, tadi perencanaan pembelajaran mendalam. bukan konsentrasi di Bukan. kalau kita belajar kimia gitu. Bukan, Oh, iya, iya. ya, mohon maaf, Iya, mohon iya, maaf. iya, Ini kan baru tahu ya. Iya, Ya. sama-sama. Oke. Oke. Nah, kemudian nanti rencana penerapan pembelajaran mendalam ini yang mau dilaksanakan ini kan Pak Lukman sedang melakukan pelatihan dan tentu nanti hasilnya juga perlu diterapkan dong. Betul, siap. Ini rencana ke depan Pak Lukman untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini khususnya di mata pelajaran yang Pak Lukman ampu itu bagaimana? Oke. Rencana kita dan tim khusus kajian kurikulum bahwasanya kita laksanakan kemarin itu di BIMTEK itu ada pembuatan RTL, Pak. Di RTL itu rencana dilanjut. Jadi setiap peserta itu membuat RTL dengan kolaborasi dengan 3 mapel. Yang pertama kejuruan, humaniora dan MIPAS. Jadi ketiga mapel ini kita diskusi terus buat RTL. Nantinya itu rencananya kita imbaskan ke rekan kita Jawa di sekolah. Oke, ada apa tadi? Humaniora, Humaniora, MIPAS, MIPAS, sama kejuruan. sama kejuruan. Oke. Iya. Untuk contoh mapelnya apa saja Pak Lukman? Humaniora sama Iya. MIPAS ini. Kalau yang di MIPAS itu masuk di matematika, contohnya seperti perhitungan, menghitung rata-rata, jarak dan sebagainya. Kalau di humaniora itu lebih identik ke bahasa, bisa bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Kalau juruan itu lebih ke produktif, mapel produktif, bisa otomotif, elektronika, kimia industri dan sebagainya. Oke, oke. Berarti nanti harus ada kolaborasi antara mapel Iya. produktif tadi Iya. ya sesuai dengan jurusannya masing-masing. MIPAS, Kemudian ada MIPAS yang Ya, diwakili ya. oleh matematika, matematika, humaniora yang Yang diwakili Inggris. oleh bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Bahasa Indonesia tidak termasuk. boleh ikut. Oh, boleh Iya, ikut. boleh ikut. Oh, ini Iya. milih salah satu atau bisa dua-duanya untuk bahasa ini Pak Lukman? Ini untuk sementara ini kita fokus ke 3 mapel dulu, di bahasa Inggris, matematika dan kejuruan. Oh, Dalam hal ini elektronika. Oh, berarti bahasa Inggris, matematika dan kejuruan. kejuruan. Oke. Iya. Kalau kejuruan ini kan sifatnya Eh, kemampuan hard skill ya. Iya, skill. Hard skill. Kemudian kalau matematika ini kan mungkin di basic logiknya. Nah, kemudian untuk bahasa Inggris ini lebih di mana Pak Lukman? Apakah di baik. Ini. bicaranya atau speakingnya atau di penulisannya? Oke. Kemarin Pak, kemarin kita juga sempat diskusi di ruang pelatihan itu di bahasa Inggris masuk di prosedur teks. Jadi laporan anak-anak itu dibuat dalam bentuk bahasa Inggris. Langkah-langkah percobaannya. Nah, dengan itu kita nanti bisa tahu anak-anak sambil praktek juga bisa public speaking di presentasi di depan kelas dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, jadi bahasa Inggris ini di dua-duanya nggih? Iya, Secara penulisan betul. yaitu di laporan Iya. dan secara lisan Ya, presentasi. ketika Iya, presentasi. iya. Oke. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali, luar biasa sekali ya. Ya, saya belajar lagi. Ya, oke, sama-sama belajar. Kita sebagai seorang pengajar juga harus terus belajar ya Pak Lukman. Iya, Ya. belajar sepanjang hayat, Pak. Belajar sepanjang Hayat, hayat. iya. Ya. Itu adalah belajar sepanjang hayat itu adalah salah satu moto atau salah satu tagline atau salah satu ide yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara kalau tidak salah. Iya. Ya, dimana sebagai seorang pengajar kita harus terus belajar, sebagai seorang manusia kita harus terus belajar sepanjang hayat. Kemudian perbedaan Pak Lukman ya, kalau sebagai guru tentu salah satu kritik dari beberapa guru, salah satu kritik yang sudah umum terjadi yaitu tentang penulisan perencanaan pembelajaran atau administratifnya Pak Lukman. Nah, bagaimana dengan pembelajaran mendalam ini secara administratif, penyusunan perangkatnya itu bagaimana? Apakah lebih kompleks dari kurikulum Merdeka kemarin ataukah lebih simpel seperti
kurikulum darurat waktu kita Covid ya? COVID dulu ya? Ataukah Iya. lebih sederhana lagi atau bagaimana Iya. Pak Lukman? Oke, baik, terima kasih Pak Anggoro. Untuk pembuatan PBM ini lebih, sederhana, lebih simpel dan ada 4 aspek yang di dalamnya harus dicantumkan. Yang pertama ada identifikasi, kedua adalah desain pembelajaran, ketiga ada pengalaman belajar dan asesmen. Nah, 4 poin ini itu dicantumkan di PPM yang kita buat nantinya pada saat, mau kita imbaskan atau kita terapkan di kelas. Lebih Berat simpel lah Berarti intinya di PPM atau ya, perencanaan pembelajaran mendalam, pembelajaran mendalam ada 4 aspek ya. ya. Jadi ada Identifikasi, identifikasi, terus desain pembelajaran, desain pembelajaran, pengalaman belajar, pengalaman belajar, sama asesmen. sama asesmen. Ya, Berarti baik. kegiatan intinya itu di mana? Pengalaman belajar Oke, tadi atau di mana Pak Lukman? intinya ya betul, pengalaman belajar. Oh, pengalaman Ya. belajar. Oh, Kalau yang di oke. desain pelajaran itu penggunaan digital, misalkan Bapak Ibu guru menggunakan YouTube atau Walkme atau Classroom, Google Classroom atau Google Meet itu masuk di desain pembelajaran itu sendiri. Oh, desain pembelajaran itu Iya. contohnya metode yang mau dipakai, Iya. ah, Alat bantu yang dipakai. alat bahan yang Iya. mau dipakai itu Iya. ada di Desain pembelajaran. desain pembelajaran. Iya. Sepertinya sangat ini ya, sangat sulit ya. Sangat sulit Eh, atau enggak ini Pak Lukman? kalau hanya dipikir sulit, kalau sulit. diterapkan insya Allah dengan rekan-rekan dulu insya Allah lancar. Oke, Oke. insya Allah nanti akan ada penerapannya. Rencananya Pak Lukman Oke. mau pengimbasan, mau Iya. rencana tindak lanjut untuk menerapkannya ini kapan? Oke, siap. Alhamdulillah kemarin kita bersama kurikulum itu mengadakan koordinasi, terus nantinya insya Allah dalam minggu ini kita laksanakan pengimbasan ke rekan guru kita Jawa di sekolah. Jadi bentuk aksi nyata yang kita laksanakan sehingga ini programnya berkesinambungan dan ingat kita juga ada OJT yang dilaksanakan selama 3 bulan. Nah, Oh, ada OJT. siklus 1, ada siklus 2, dan ada siklus 3. Dan ini juga melibatkan semua warga dan kurikulum sebagai supporting sistemnya. Oh, berarti nanti ada OJT yang dilakukan selama 3 siklus. Ya. Jadi masing-masing siklus itu bagaimana? Oke. Konsepnya kurang lebih. Apakah 3 kali pembelajaran atau perlu sampai asesmen dulu atau bagaimana? Betul. Yang di OJT kebetulan kita kan sudah masuk di IN1. Lanjut ke OJT itu nanti ada 3 siklus yang harus kita laksanakan, siklus 1, siklus 2, siklus 3. Setiap siklus itu nanti kita praktiknya 1 kali di kelas bersama rekan pelatihan dan kurikulum Oh, sebagai iya. observer itu sendiri. Berarti nanti ini langsung di satu kelas itu 3 guru ini langsung Iya. praktek bareng. Betul, ada Oh, observer, geng. ada guru model, dan ada pengamat atau yang skenario pembelajaran yang merancang itu sendiri. Oh, gitu. Jadi nanti akan ada 3 guru yang Iya. ada di dalam satu kelas. Itu semua 3-tiganya mengajar atau yang 2 hanya mengamati tadi? Tadi kan Iya. ada observer sama Apa guru model? Iya. guru model. Iya. Nah, yang ngajar ini observer ngajar atau hanya guru model aja yang ngajar? Siap Pak Koron. Nanti yang masuk di implementasi itu 1 guru yaitu guru model. Ya, tugasnya itu nanti memfasilitasi peserta didik mulai dari awal proses sampai akhir pembelajaran. Nanti untuk observer itu mengamati sampai dengan apakah nanti ada perbaikan ataupun ada yang sudah bagus nanti didiskusikan bersama. Jadi nanti ketika ada masukan akan dievaluasi Iya. di siklus selanjutnya. Siklus begitu? kedua. Oh, iya. Jadi bertahap step by step. Jadi tujuan siklus ini untuk memperbaiki Iya. PPM-nya atau Betul. perangkatnya Ya. atau seperti PTK untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswanya, Pak Lukman. Penyempurnaan langkah-langkah proses belajarannya. Oh, diperbaiki. iya. Berarti ini ketiga siklus ini dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah pembelajaran Iya. yang sudah disusun, Iya. begitu Pak Lukman? Betul, di pengalaman belajarnya itu. Oh, oke. Apakah sudah tepat atau perlu dievaluasi begitu Ya, ya? dalam hal ini perbaikan dan penyempurnaan Oke, berarti lebih ke cenderung ke prosesnya nggak ya? prosesnya. Bukan hasil belajar Bukan, siswanya. tepat, Oh, prosesnya belajar. oke. Sangat menarik sepertinya. Ditunggu nanti setelah penerapan siklusnya lagi Pak Lukman. Siap. Bagaimana hasilnya kita cerita-cerita lagi Iya, ya. sharing-sharing Nah, bareng, Pak. oke, kita sharing-sharing lagi.
kebetulan Pak Lukman, mungkin Pak Lukman juga sudah tahu bahwa sekolah kita SMK Negeri 1 Sukorejo juga mendapatkan bantuan Ya. pemerintah di SMK Pusat Keunggulan Ya. Pembelajaran Mendalam. Nah, apakah ini sejalan dengan pelatihan Pak Lukman atau beda atau bagaimana? Mungkin yang setahu Pak Ya. Lukman. Ya, di pembelajaran mendalam yang kita ikuti itu nanti kan kemarin kan diikuti oleh tim juga dari BOE. Nah, kalau yang di pengimbasan itu kan dari direktorat. Tujuannya sama di pembelajaran mendalam itu, tapi untuk mungkin untuk apa namanya penggunaannya itu lebih spesifik lagi. Ada yang di khusus di pembelajarannya dan pengimbasannya. Oh, ya. Jadi untuk Pak Lukman nanti khususnya pembelajarannya. di pembelajarannya Iya, ya. fokus ke Oke, pembelajaran. jadi selain kita sudah ada trainer ya dari pembelajaran mendalam, yaitu ada Pak Lukman Hadi sama siapa lagi kemarin Pak Lukman? Ada Budaya dan Bu Amel. Ada Budesi. Budesi itu guru mata pelajaran Matematika. matematika. Kemudian Bu Bu Amel Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Jadi udah tiga mapel yang mau berkolaborasi ini udah didiklat semua ini ya. Ya. Oke, tinggal ditunggu implementasinya ya. Jadi sudah ada 3 guru ya yang tadi terlibat, yaitu ada guru kejuruan Ya. jenengan, Oke. kemudian guru bahasa Inggris. Inggris Bu Amel Amel, ya. dan Budesi. guru matematika Budesi, dari ya. Budesi. Oke. Dari ketiga ini nanti akan menerapkan sebuah pembelajaran yang holistik ya, yang Ya. menyeluruh gitu ya. Yang mau saya tanyakan, ini kan jamnya sendiri-sendiri ya Pak Lukman ya? Iya. Yang matematika masih punya jam sendiri, Iya. kejuruan punya jam sendiri, bahasa Inggris punya jam sendiri. Nah, penerapannya bagaimana nanti Pak Lukman? Apakah ngajarnya tetap seperti biasa Ya. atau jamnya ini di ketiga jam ini ketiga gurunya masuk bareng untuk Iya. penerapannya atau bagaimana? Ya. Untuk ini masih kita kolaborasikan dengan tim kurikulum. Bagaimana ke depannya? Kemarin kita juga sempat menanyakan itu. Intinya nanti pada saat pelaksanaan itu ada satu kelas itu dengan kolaborasi 3 mapel yang diterapkan di dalam kelas itu sendiri melalui program inquiry kolaboratif. Oke. Nah, itu. Melalui program inquiry kolaboratif ini kan berarti nanti ada satu kelas yang diampu langsung oleh 3 guru. Iya, 3 guru. Oke. Nah, ini kan masih dalam proses uji coba nggak ya? Iya. Atau proses Jadi ada error. Ya. penerapan ya, Iya. trial and error. Nah, ketika nanti Pak Lukman sudah diterapkan secara menyeluruh di SMK, jadwal belajarnya terus gimana ya Pak Lukman ya? Wah, itu. Kira-kira. Siap. Ini juga Apakah kemarin ketika di diklat itu sudah Ya. ada atau Ya. bagaimana? kalau itu belum ada maksudnya belum ada bagaimana proses yang kelanjutannya gimana. Intinya pada saat implementasi ini kita laksanakan dengan proses 3 guru mapel itu dan diampu di satu kelas. Untuk penerapan jam ini menunggu regulasi dari tim di pusat. Oh, jadi masih menunggu regulasi ketika nanti Iya. penerapannya. Oke. Bagaimana pelaksanaan secara menyeluruh. Iya. Soalnya kalau kita lihat ya Bapak Ibu, penerapan pembelajaran mendalam ini butuh yang namanya tim teaching ya. Jadi di mana ketika di satu kelas itu yang ngajar ya 3 barengan gitu ya. Iya, barengan. Ada kejuruan, ada matematika dan bahasa Inggris. Ketiga-tiganya berkolaborasi mengambil satu topik mungkin ya. aja topik. Mengambil satu topik yang sama. Topiknya kira-kira lebih ke kejuruan, matematika Betul. atau bahasa Inggrisnya? Ya, baik Bang Goro. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana Pak judul yang kita ambil? Itu kemarin kita sepakat bahwasanya kita melaksanakan pakai yang kejuruan. Nggih. Nah, dalam kejuruan itu diutamakan harus ada unsur matematika dan bahasa Inggris. Nggih. Misalkan kita gunakan praktek WLC, Water Level Control. Nah, di situ kan ada unsur matematika dan bahasa Inggris. Misal di matematika itu kita menghitung jarak sensor tandon air otomatis itu merah, hijau sama biru. Misalkan kalau merah tandonnya tidak terisi air, hijau tandonnya setengah air, dan full tandonnya LED-nya berwarna biru. Itu masuk di rata-rata di matematika. Kalau di bahasa Inggris ini masuk di prosedur teks atau laporan dalam bentuk bahasa Inggris. Dan nantinya harapannya setelah siswa melaksanakan pekerjaannya kolaborasi di dalam satu tim kelompok,
dan setelah itu presentasinya di depan kelas. Anak-anak sebagai gitu. audien dan ada sebagai narasumber di masing-masing kelompok. Tugasnya sebagai kita sebagai pendidik itu sebagai fasilitator untuk memfasilitasi semua kegiatan belajar mengajar itu sendiri dengan bahasa Inggris. Oh, dengan bahasa berarti Iya. semua guru mapel ini ya, selain guru bahasa Inggris, ada guru matematika dan kejuruan juga harus bisa bahasa Inggris dong Pak Lukman. Harusnya sih iya gitu. Harusnya Iya. gitu. Dan nanti apakah ini juga akan Ini sangat menarik ini. Ya. apakah juga akan berlanjut ke peningkatan kompetensi guru terkait di Iya. bahasa Inggris? Iya, betul. Ini juga ya semua intinya kan pendidikan kan tidak bisa individu, kolaborasi. Bagaimana kita maksimalkan yang GMP itu sehingga nanti pada saat pelaksananya anak-anak bisa memahami secara real. Kan sekarang kan ada istilah apa? Schooling without learning. Anak-anak hadir di dalam kelas, anak-anak mengerjakan tugas, tetapi tidak paham apa maksud yang dikerjakan. Misalkan, nak sama belajar apa? Nggak tahu pak. Oh, iya, iya. Lesa belajar apa? Nggak tahu pak. Lah ini PR kita bersama Bapak Ibu, bagaimana untuk menanamkan pembelajaran mendalam di murid itu sendiri. Oke, jadi salah satu tujuan pembelajaran mendalam ini biar siswa-siswa lebih paham ya Iya, apa yang sedang mereka pelajari betul ya, iya. dan untuk apa mereka belajar ini ya. Iya. Ya, meskipun sebenarnya belajar itu ya nggak tahu nanti mau dipakai apa enggak ya kan. Ya. Iya, iya. Tapi dengan pembelajaran mendalam ini harapannya putra-putri kita, siswa-siswi kita ketika belajar lebih paham lagi apa yang sedang mereka pelajari dan untuk apa mereka belajar. Begitu Iya, ya? betul ya. Oke. Saya rasa untuk kesempatan kali ini kita cukupkan atau mau ada tambahan lagi Pak Lukman? Sudah, lebih sangat cukup Pak. Oh, lebih sangat cukup. Oke, kita sudah masuki sesi terakhir ya. Iya. Sesi terakhir sebelum kita tutup kita ngobrol-ngobrol ringan dulu Pak Lukman Iya, ya. iya. Kita gosip-gosip dulu. Khususnya di dunia pendidikan ini Pak Iya, Lukman. iya. Nah, oke, gosip pertama Pak Lukman. Bagaimana bagaimana dengan konsep asesmen yang baru yang mau diterapkan oleh yang diwacanakan oleh Bapak Mendikdasmen kita yaitu Pak Abdul Mukti tentang kayak ada ujian nasional yang ada lagi gitu Pak Lukman. Waduh. Gimana Iya, kira-kira? iya. Sekarang kan ada istilah baru Pak Anggoro yaitu TKA Pak. Tes kemampuan akademik. Oh, Nah, iya. itu juga siswa juga disiapkan numerasi dan literasinya juga. Jadi itu sih yang saya pahami Yang saat saya ini. pahami. Bukan ujian nasional lagi ya Pak? Iya, tadi TKA. Ada Oh, TKA. Iya, tes Oh. kemampuan akademik. Ya. Bukan ujian nasional Iya, lagi. sudah update lagi. Jadi jangan khawatir ya buat siswa-siswi semuanya. Bukan ujian nasional, hanya TKA ya. Iya, tes kemampuan akademik. Apakah TKA ini nanti berpengaruh sama kelulusan ya Pak Lukman ya? Ini wajib tapi ya itu tadi dilaksanakan. Nah, ini repot ini. Nah ini wajib dilaksanakan tapi berpengaruh tidak? Sepertinya iya sih. Sepertinya berpengaruh Iya. ya. Jadi buat kalian semua silakan belajar yang lebih giat lagi karena Iya. kelulusan kalian ditentukan oleh TKA gitu ya. Oke. Atau bukan? Bisa jadi. Pak. Bisa Iya, jadi. iya. Oke, kita tunggu saja pengumuman resminya Iya. atau penerapannya bagaimana untuk sampai sejauh ini. Sepertinya belum ada Juknis Juknis untuk yang terbaru. mengatur mengenai TKA ini. Iya. Tapi ini menarik sebenarnya Pak Lukman ya. Iya. Setelah beberapa tahun kita tidak ada konsep ujian nasional ya, di mana semua ditentukan oleh guru pengajar, Iya. oleh sekolah, Sekolah. kelulusan instansi masing-masing, kelulusan dan ketidakkelulusan. Oke. Nah, ini berkaitan juga dengan Pak Lukman dengan isu-isu yang ramai terdengar belakangan Oh, iya. yaitu mengenai inflasi nilai. Oh, Ya. inflasi. Kapan ya? Katrolan ya, istilah Jawanya katrolan ya. Jadi ketika sudah tidak ada ujian nasional, itu sepertinya isu mengenai inflasi nilai ini naik lagi Pak Lukman. Baik di jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Inflasi nilai itu jadi isu yang sepertinya hangat dan semakin panas ya. Ya. Apalagi tidak ada ujian nasional di mana guru yang ngajar, yang ngasih nilai ya kok akhirnya bisa semua lulus, apakah benar semua lulus Ya. atau tidak?
gimana Anda menanggapi sebagai seorang pengajar, Iya. sebagai seorang praktisi yang sudah melalang buana ya mengisi banyak podcast ya. Buat teman-teman tahu aja bahwa Pak Lukman ini selain sebagai pengajar di SMK Negeri 1 Sukorejo juga merupakan salah satu pemateri di beberapa sesi yang diadakan oleh komunitas apa Pak Lukman? Belajar. Komunitas belajar. Iya. Oke, dari Sukorejo sendiri dan juga dari luar ya. Ya, juga nasional ya. Nah, dengan pengalaman beliau kita coba tanya, bagaimana dengan isu inflasi nilai ini? Apakah di beberapa wilayah atau di teman-teman yang Pak Lukman sudah sering ketemu, apakah isu ini juga hangat Pak Lukman? Iya, ya Pak Goro. Ini kan isu ini kan semua mengalami kata apa inflasi nilai itu ya. Itu PR kita bersama. Jadi pendidik itu memang tugasnya luar biasa. Jadi tanggung jawabnya itu luar biasa. Nah, dengan adanya inflasi ini mungkin sekarang kan ada program prioritas dengan adanya pembelajaran mendalam itu dengan harapan setelah penerapan pembelajaran mendalam ini maka istilah inflasi nilai itu tidak akan terjadi dengan catatan ya semua kesadaran dari peserta didik, guru juga memberikan contoh kan guru kan diguguhan ditiru itu loh. Iya, betul. Itu PR kita bersama. Saya pun juga masih banyak kekurangan. Nah, inilah PR kita bersama bagaimana untuk menyikapi hal ini sehingga anak-anak itu menjadi manusia yang unggul di masa yang akan datang. Oke, jadi biar lebih unggul siswa-siswi semuanya para pelajar ini diharapkan mampu memahami apa yang sedang dipelajari. Iya. Masalah nilai itu jadi penting atau enggak sebenarnya terusan Pak Lukman? Itu bagian dari proses belajar. Dari proses Iya. belajar. Jadi kalau nilainya jelek juga nggak apa-apa. Iya kan? Iya kan? Inflasi nilai itu kan berkaitan dengan nilai yang selalu bagus, tapi ketika di jenjang berikutnya dievaluasi, loh bukannya nilaimu bagus kok ditanya nggak bisa. Nah itu kan inflasi nilai Pak Lukman. Ya, gimana? Ya ini ya itu tadi yang kita sampaikan. Ini PR kita bersama untuk PR kita bersama. Oke ya. Iya. Jadi sedikit intermezzo ya teman-teman, bahwa ya inflasi nilai ini beneran terjadi ya. Beneran terjadi, sangat beneran terjadi ketika kita sebagai seorang pengajar harus menilai siswa-siswi kita sendiri. Nah, dengan berbagai pertimbangan, salah satunya proses belajarnya ya. Karena kita sudah tahu proses belajarnya bagaimana, jadi kita menghargai itu dalam bentuk nilai. Ya. Jadi kalau anak yang memang tidak mampu itu tetap sama dengan anak yang mampu ya. Ya harusnya tidak sih. Ya. Harusnya tidak ya. Iya. Jadi bagaimana ini ya? Kita menilai kompetensinya atau menilai proses belajarnya ini? Harusnya sih proses belajarnya sih. Berarti kompetensinya nggak penting? Ya. Hasil akhirnya nggak penting? Itu ya kayak PR kita bersama itu. Oh, itu ya. PR kita bersama. Iya. Jadi konsep penilaian yang mau kita terapkan itu sebenarnya yang mana sih? Ya, ini masih menjadi PR juga bagi dunia pendidikan kita. Kita mau mengacu di proses belajarnya atau di kompetensinya. Ya, mengingat khususnya di SMK, kompetensi itu seperti nomor satu ya. Nomor satu. Pokoknya anak SMK ya harus sesuai dengan kompetensinya. Harus bisa. Seperti di siswa TI ya, elektronika industri, nggak bisa nyolder, itu kan ya tidak cocok ya dengan judulnya ya. Siswa TKR nggak bisa tune up, itu kan nggak cocok juga ya. Atau ganti oli aja nggak bisa, itu kan ya nggak cocok nih. Nah, itu kan sebagai bentuk kompetensi. Nah, apakah semua kompetensi ini bisa dinilai kan ya, bisa dikonversi menjadi sebuah nilai, atau sebuah proses belajar itu yang dikonversi menjadi sebuah nilai, atau seperti apa? Ini juga. Oke, untuk hal itu masih menjadi pertanyaan buat kita semua ya. PR kita bersama ya. Kita sambung lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Lukman. Jangan bosan-bosan mampir ke podcast Kelas Terbuka ya, di mana kita akan belajar lewat suara kapan saja dan di mana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.